أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam episode Tadabbur. Bagaimana mentadabburi Al-Quran? Baik, kita mulai dengan firman Tuhan yang memerintahkan kepada manusia untuk mentadabburi Al-Quran. Surat Sad 38 ayat 29. Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Alhamdulillah sudah ada perintah dari Allah Tuhan semesta alam untuk mentadabburi Al-Quran. Apakah yang disebut sebagai menghayati Al-Quran? Mencari atau mendapatkan berkah dengan mengambil pelajaran dan dari kitab Al-Quran dengan mempergunakan akal sehat. Jadi bahasa mudahnya adalah manusia diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran dengan akal sehatnya yang telah dikaruniakan Tuhan untuk memperoleh berkah di dalam kehidupannya. Jadi targetnya adalah berkah di dalam kehidupannya. Kalau bisa kita rumuskan, maka tujuan daripada tadabbur atau menghayati Al-Quran adalah memperoleh berkah, manfaat. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari ayat-ayat Al-Quran atau wahyu. Lalu mempelajarinya dengan apa? Alatnya apa? Fasilitasnya apa? Fasilitasnya adalah akal sehat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semua manusia. Pertanyaan yang timbul dari ayat tersebut adalah, jadi apakah ada tadabbur Al-Quran yang tujuannya tidak untuk memperoleh berkah dan tidak mempelajarinya, atau tidak menggunakan akal sehat? Ada, ternyata ada. Mentadabburi dengan cara itu. Formula tadabburnya lain. Jadi tujuannya adalah sia-sia belaka. Caranya adalah dengan mencari-cari kesalahan ayat-ayat Al-Quran. Lalu alatnya apa? Alat yang digunakan adalah kebencian atau kedengkian. Nah, ini ayat penjelasannya di surat An-Nisa ayat 82. Mereka mencari-cari hal yang bertentangan di dalamnya. Oke, mari kita baca ayatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi ada orang yang mentadabburi Al-Quran tapi hanya untuk mencari-cari kesalahannya, kebengkokannya, ketidakbetulannya. Nah, itu tidak boleh Lalu mereka membanding-bandingkan antara kitab nenek moyang mereka dengan Al-Quran. Di surat Al-Mu'minun ayat 68 dijelaskan oleh Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Betapa dahsyatnya kata-kata Al-Quran. Coba kita perhatikan. Adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Nah, bayangkan Jadi aja orang membanding-bandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab biasa. Mereka mentadabburinya dengan hati terkunci. Mari kita lihat ayatnya. Surat Muhammad surat 47 ayat 24. Bismillahirrohmanirrohim. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
Ya, jadi tidak bisa menghayati Al-Quran dengan hati yang terkunci. Ya, harus kita buka hati kita. Ya, demikian ya. Jadi Quran ya, surat Muhammad ayat 24 menjelaskan bahwa ada manusia yang mentadaburi Al-Quran dengan tujuannya sendiri, tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mereka telah mengunci hatinya dan kedengkian dengan kebencian, ya, ingin menjatuhkan agama Allah. Jadi maksudnya berkah atau bermanfaat itu bagaimana menurut Al-Quran? Ya, jadi tadabbur itu kan tadi harus mendapatkan berkah. Nah, mendapatkan berkah itu maksudnya seperti apa? Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Quran di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 2 ya. Mencapai berkah berarti mencapai kehidupan yang penuh dengan ketakwaan. Nah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, subhanallah. Jadi tujuan dari tadabbur haruslah untuk bertakwa, ya, untuk mendapatkan berkah. Oke, jadi bertakwa itu supaya apa? Agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Ya, surat Al-Maidah ayat 35 dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, ya, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ya, jadi berkah dan bertakwa itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Lalu apa maksudnya bertakwa? Tentu Al-Quran adalah kitab orang-orang beriman ya, untuk dijadikan pedoman dalam menuju ketakwaan. Sehingga banyak sekali informasi mengenai ketakwaan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa berkenan ya. Dan yang paling penting adalah mari terus kita semangat belajar Al-Quran bersama. Oke, siap.